Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemodelan sistem, yaitu adalah tentang transformasi Laplace inverse. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah belajar di video sebelumnya itu tentang bagaimana transformasi Laplace, sekarang kita pelajari yang inverse-nya. Jadi kebalik dari domain S, kita akan cari domain T-nya berapa gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita mencari Laplace ya, domain S-nya itu kita menggunakan metode tabel ya, metode tabel. Oke. Nah, memang metode tabel ini akan selalu terpakai ya di apa namanya di persoalan-persoalan transformasi Laplace ataupun Laplace inverse. Itu dua-duanya kepake. Ya, baik. Nah, ini kita lihat sedikit. Jadi, transformasi Laplace inverse ya, jika diketahui Fs, ini berarti kan domain Fs ya, domain S ya. Nah, lalu kita tahu bahwa ini dihasilkan dari Laplace dari fungsi waktu. Ini ya, fungsi Ft gitu ya. Nah, kemarin kita udah tahu bahwa untuk mencari Fs ini, atau misalnya kalau saya punya Laplace atau saya punya fungsi Ft gitu ya, dilaplacekan gitu, itu berarti dia berubah menjadi fungsi Fs gitu ya, domain S, di mana apa namanya caranya itu adalah dengan mengintegralkan si fungsi Ft ini ya dari 0 sampai tak hingga. Kenapa dari 0? Karena kita bermain di sistem kendali ya, sistem itu dimulai dari 0. 0 sampai tak hingga Ft dikali F pangkat min St dt. Nah, ini secara definisinya ya, kemarin yang sudah kita pelajari. Dan untuk mendapatkan yang nilai-nilai di tabel itu ya melalui persamaan integral ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik, bagaimana mencari Ft ya jika Fs-nya diketahui gitu. Nah, sekarang bagaimana mencari Ft dari Fs ya? Mencari fungsi waktunya jika diketahui domain S-nya gitu ya. Karena di sistem kendali itu yang kemarin kita sudah bahas bersama ya, dia inputnya itu dalam domain T gitu ya, dalam T, dan keluarannya pun harus dalam T ya. Namun kalau dalam T ini akan sulit sekali ya dilakukan, bisa tapi sulit gitu, sehingga kita ubah ke domain S supaya lebih mudah. Nah, untuk mengubah ke dalam domain S ini kita membutuhkan yang namanya Laplace gitu ya. Jadi si UT ini diubah ke dalam domain S, lalu dicari solusinya dalam domain S. Nah, gitu ya. Lalu dikembalikan kembali ke domain T-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dalam domain S itu akan lebih mudah. Jadi kita ubah ini menggunakan Laplace ya, Laplace dari UT, dan kebalikannya ini berarti dari S ke T itu berarti Laplace inverse dari YS. Nah, gitu. Konsepnya gitu ya. Oke. Jadi memang kita harus menguasai Laplace-nya, begitu juga inverse-nya gitu ya. Nah, sebenarnya mudah saja. Yang pertama ya metode tabel tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh saya punya Fs sama dengan 1 per S min A gitu ya, maka Ft-nya ya udah kita sudah tahu bahwa ini adalah F pangkat AT. Karena di tabel Laplace ya kita tahu misalnya kalau misalnya saya punya Ft-nya dia adalah E pangkat AT, nah maka Fs-nya dia 1 per S min A. Jadi kalau misalnya saya punya ini, otomatis berarti Ft-nya ini menurut tabel gitu ya. Nah, itu kalau misalnya bentuk Fs-nya sederhana, sudah bisa kita konversi dengan metode tabel. Tapi ada juga yang pastinya nggak akan semudah itu gitu ya, tidak akan sesederhana itu. Nah, dan yang kita ketahui juga bahwa dalam sistem kendali, kita nanti akan berhubungan dengan
fungsi alih gitu ya, atau transfer function. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ini sebagai pengantar aja. Jadi kalau misalnya apa namanya, di sini kita punya sebuah sistem ya, sistem GS ya. Ini ada U apa namanya? US, ini ada YS gitu ya. Nah, kita bisa mencari apa namanya transfer function atau fungsi alih dari si sistem ini gitu, itu adalah GS sama dengan output dibagi input. Nah, ini adalah output ya. Yang ini adalah input. Di mana di yang GS ini adalah sistemnya. Nah, gitu. Jadi kita bisa cari fungsi alihnya gitu ya. Fungsi alih atau transfer function. Nah, gitu ya. Itu adalah output dibagi input. Nah, gitu. Nah, makanya nanti kita harus apa namanya mencari solusi dari bentuk-bentuk yang pecahan seperti ini. Sehingga ada metode yang kedua, yaitu metode ekspansi pembagian parsial atau bahasa Inggrisnya partial fraction expansion atau PFE yang akan kita sebut ke depannya PFE gitu ya. Oke, nah apa sih metode ekspansi pembagian parsial ini atau FPE ini? Ya. Nah, kalau misalnya tadi ada sebuah fungsi domain S yaitu dia BS per AS. Jadi di sini BS itu artinya dia adalah output sebenarnya ya. Output di sini adalah input. Nah, gitu ya, di mana transfer function itu adalah output dibagi input gitu ya. Dan di mana biasanya dalam domain S ya, biasanya dalam domain S. Nah, kita punya sebuah fungsi fs, output per input, gitu misalnya bs per as, bentuknya akan kita ubah menjadi seperti ini. Nah, bentuknya akan kita ubah seperti ini. Kenapa sih Bu harus diubah bentuknya seperti ini? Karena supaya nanti dari sini, bentuk sederhana ini sangat mudah dikonversi ke dalam domain T menggunakan metode tabel. Gitu ya. Akan mudah dikonversi atau diinverskan gitu ya ke domain T menggunakan metode tabel gitu sebenarnya ya. Itu tujuan utamanya. Jadi kan kalau misalnya seperti ini kita lihat kalau fs-nya kita udah ada A1 per S tambah P1, ini otomatis FT-nya kita dapat A1 kali F pangkat min P1T. Begitu juga ini, ketika dilapas inverskan hasilnya ini. Nah, seperti itu, jadi dia lebih mudah. Jadi kalau kita punya fungsi transfer yang bentuknya seperti ini, ya kita ubah, ya kita lakukan metode ekspansi pembagian parsial, sehingga nanti ketika dilapas inverskan dia lebih mudah, ya menggunakan metode tabel, gitu. Atau sebenarnya gini konsepnya, kita punya fs tadi ya, fs ini kita pecah-pecah ya tadi ya, fs ini maksudnya bs per as, output per input, kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian seperti ini konsepnya sebenarnya kan ya. F1 ini tuh maksudnya F1 itu contohnya A1 per S tambah P1 gitu ya. F2 adalah A2 per S tambah P2 dan seterusnya gitu ya. Setelah kita pecah-pecah ini, lalu kita inverskan ya. Kita inverskan kedua ruas. Si Fs kita inverskan, ini kita inverskan, hasilnya bentuknya persamanya seperti ini. Ya. Dan kita tahu bahwa Laplace inverse dari Fs adalah Ft gitu ya. Dan Laplace inverse dari F1S adalah F1T dan untuk yang seterusnya sama. Gitu konsepnya. Ini konsep dari metode ekspansi pembagian parsial. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Oh, sebelum itu kita ya, tapi sebelum itu ada 3 bentuk FPE yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah
Fs dengan pol sederhana, Fs dengan pol order banyak gitu ya, dan Fs dengan pol kompleks sekawan. Nah, gimana caranya? Jadi ada metode yang berbeda-beda antara ketiga bentuk FPE ini. Kita lihat ya. Yang pertama, Fs dengan pol sederhana. Oh ya, mungkin saya lupa jelaskan bahwa pol itu adalah akar-akar ya, akar-akar di penyebut atau input ya gitu ya. Jadi si pol ini adalah akar-akar di penyebut. Nah, contoh akar-akar tuh ini S1, S2, Sn, itu akar-akar itu namanya pol ya, pol. Nah, kalau akar-akar di pembilang itu namanya disebut zero. Nah, zero itu adalah akar-akar di pembilang gitu ya. Nah, cuman yang membedakan ketiga bentuk Fs tadi adalah di polnya aja. Jadi kalau yang pertama kita akan bahas yang pol sederhana ini. Nah, kenapa disebut pol sederhana? Ya karena dia istilahnya ketika si AS ini ya, fungsi input ini kita faktorkan bentuknya seperti ini, ya dia tidak ada pangkat-pangkat lain, hanya bentuknya sederhana seperti ini aja, linear. Gitu ya. Nah, setelah kita faktorkan ini penyebutnya, langkah berikutnya ya ini. Kita akan merubah si bentuk QS per S tambah S1 kali S tambah S2 dan seterusnya ini menjadi terpisah-pisah tadi ya, terpisah-pisah menjadi bentuknya KS1 per S tambah S1 tambah KS2 per S tambah S2 tambah dan seterusnya sampai KSN per S tambah SN. Nah, gitu. Nah, jadi tujuannya kita adalah yang pertama kita nanti akan memfaktorkan dulu ya. Kalau sudah difaktorkan ya udah kita tidak usah lakukan. Yang kedua adalah kita akan mencari nilai-nilai ini. Nah, KS1, KS2 dan KSN. Itu adalah sebuah nilai konstanta gitu ya. Nah, gimana cara mencari K1, K2 sampai KSN ini? Nah, caranya kita lihat polanya ya. Jadi kalau misalnya saya mau mencari K1 ya, kita lihat di sini ini K1 ya, fokus di sini ya. K1 per S tambah S1. Artinya adalah kita mengalihkan si fungsi Fs ini yang mana dia Bs per AS dikali S plus S1. Ya. Setelah dikalikan dengan S plus S1, lalu diganti semua S-nya dengan min S1. Ya, sehingga pastinya si fungsi BS ini akan berubah menjadi S-nya kan diganti sama min S1. Jadi fungsi B dengan min S1 gitu ya. Yang di bawahnya gitu yang di penyebutnya berubah menjadi kalau tadi kita udah mengalihkan dengan S tambah S1, jadi si BS per AS ini dikali dengan S tambah S1 artinya ini dicoret ya. Nah, gitu ya. Lalu kita ganti semua S-nya ini dengan apa tadi? Dengan min S1. Jadi kalau yang S2 dia menjadi S2 min S1. Jadi saya tulis seperti ini. Nah, lalu di sebelahnya pasti ada S3 min S1 sampai nanti di sini ganti SN min S1. Gitu. Jadi nanti di sini dapatlah nilainya. Gitu ya. Nah, kalau KS2 gimana? KS2 sama KS2 kita fokus ke sini ya. KS2 itu berarti mengalihkan si Fs ya Bs per AS ini dengan KS2. Dengan S tambah S2 karena penyebutnya di sini S plus S2 ya. Lalu setelah itu diganti S-nya sama min S2. Oke, kalau ada yang nanya, Bu, diganti sama min S2 itu maksudnya gimana? Nah, ini disama dengan 0. S tambah S2 sama dengan 0. Akarnya. Sorry. Sehingga kita dapat S sama dengan min S2. Ya, min S2. Gitu. Ya, kalau KS3 gimana? Sama. Ya, sama juga. Jadi itu konsepnya. Ya, mudah-mudahan semuanya dimengerti. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh supaya lebih jelas lagi. Di sini cari inverse dari Fs S tambah 3 per S tambah 1 kali S tambah 2. Nah, di sini udah difaktorkan nih, jadi kita nggak usah perlu memfaktorkan lagi gitu ya. Nah, dari ini termasuk pol sederhana. Nah, kita lihat, kita tulis lagi soalnya Fs sama dengan S tambah 3
dibagi S tambah 1 kali S tambah 2. Ini akan kita pecah ya, persamaan ini menjadi bentuknya K1 per S tambah 1 tambah K2 per S tambah 2. Penamaan ini tuh bebas sih, intinya kita tuh mau cari nilai konstanta yang di sini gitu ya, mau A1, A2 boleh gitu ya. Namun mungkin pada kesempatan ini saya pakai K1, K2 gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa kita akan merubah si persamaan ini menjadi bentuk terpecah seperti ini. Ya. Artinya kita harus cari K1 dan K2 ya. Oke, sekarang kita cari K1. Kita perhatikan, kita akan cari K1 ya. Nah, K1 ini artinya kita mengalihkan si fungsi fs ini dengan apa? Dengan S tambah 1. Ya, nih, kita lihat di sini, di persamaan ini. Nah, kalau dikalikan kan berarti ini dicoret ya. Jadi sisanya tinggal S tambah 3 per S tambah 2. Nah, ini. Lalu kita masukkan S-nya sama dengan min 1. Dari mana min 1? Dari sini ya tadi ya. S tambah 1 sama dengan 0. S sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Jadi diganti S-nya sama min 1. Ini jadi min 1 tambah 3 per min 1 tambah 2. Hasilnya sama dengan 2. Gitu ya. Itu K1. K2 gimana? Oke, kita lihat sekarang K2 gitu ya. Nah, K2 kita fokus ke sini ya. Fokus ke situ artinya kita mengalihkan fungsi fs dengan s tambah 2. Kita lihat di sini persamaannya. Jadi kan ada yang dicoret ya. Ini ada s tambah 2, di sini ada s tambah 2. Jadi persamaannya akhirnya s tambah 3 per s tambah 1. Nah, lalu diganti s-nya sama min 2 dari sini ya. Ini sama dengan s-nya min 2 gitu. Dimasukkan ke nilai-nilai persamaan di sini, lalu dapatlah K2-nya min 1. Nah, jadi ya fs yang tadi s tambah 3 per s tambah 1 kali s tambah 2 berubah dia menjadi 2, kan K1 ya, 2 per s tambah 1 tambah K2-nya min 1 per s tambah 2. Artinya kalau misalnya kalian mengerjakan ini, dikerjakan, dipanjangin gitu ya, hasilnya pasti akan sama dengan ini, gitu. Sudah dipastikan ya, bisa kalian coba sendiri ya di rumah. Oke, nah sekarang kita lihat kalau udah bentuknya kayak gini ya, gampang sekali untuk kita Laplace inverse-kan ya. Jadi kita lihat di sini jadi Laplace inverse dari Fs sama dengan Laplace inverse dari masing-masing ini yang dipecah tadi. Nih, Laplace inverse dari 2 per S tambah 1 tambah Laplace inverse dari min 1 per S tambah 2. Ya, jadi ini 2-nya keluar, 2, kita tahu bahwa kalau kita punya Fs-nya bentar. 1 per S tambah 1, maka Ft-nya adalah E pangkat min AT. Ini salah nih. E pangkat min T. A-nya nggak usah masuk. Nah, ini ada kesalahan ya. Nah, min T. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini min 1-nya keluar jadi di sini, min. Lalu 1 per S tambah 2 berarti ini adalah E pangkat min 2T. Gitu. Jadi lebih simpel. Makanya kenapa sih harus dipecah-pecah? Ya, supaya nanti kita gampang ya menginverskannya menggunakan metode tabel. Gitu. Nah, selanjutnya nih contoh soal yang kedua. Oh iya bentar. Ini udah selesai belum? Udah. Intinya apa? Intinya, nah kalian jangan malah jadi bingung, ini kita udah kerjain jauh-jauh tapi intinya apa sih? Nah, gitu ya. Oke, saya coba resume sedikit ya, konsepnya. Di luar kita yang panjang ini menemukan K1, K2 gitu ya. Saya akan resume sedikit. Jadi intinya saya punya Fs ini, lalu saya harus cari Ft-nya. Bentar. Kita harus cari Ft-nya. Nah, Ft-nya berapa? Ft-nya adalah yang ini tadi. 2 E pangkat min T min E pangkat min 2T. Nah, ini. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi kita mau mencari inverse dari Fs itu adalah Ft. Ya, bisa juga di sini misalnya simbolnya bisa YS boleh, Y besar S. Berarti yang akan kita cari adalah YT biasanya. Nah, YT. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Carilah transformasi Laplace ya.
inverse atau balik dari fungsi yang diberikan ini. 2S kuadrat min 4 dibagi S tambah 1 kali S min 2 kali S min 3. Nah, ini juga termasuk pola sederhana ya. Dan kita akan mengubah ya, ini menjadi apa? Berarti akan diubah menjadi K1 per S tambah 1 gitu ya, tambah K2 per S min 2 tambah K3 per S min 3 gitu. Jadi yang akan kita cari sekarang adalah K1, K2, K3. Oh, sorry ini K3. Nah, gitu ya. Dimana kalau K1 ini kita lihat S tambah 1 ya. Jadi S tambah 1 dikalikan dengan Fs-nya ya. Ini berarti dicoret. Lalu diganti SS ini dengan apa? Dengan min 1. Hasilnya 1/6. Ya, saya rasa nggak perlu saya detailkan lagi, tadi udah ya di slide sebelumnya. Nah, sekarang K2. Nah, K2 berarti ini adalah S min 2 dikali dengan Fs-nya. Ini berarti dicoret. Nah, gitu ya. Lalu kita masukkan, ganti nilai S ini sama 2 ya. Ini 2, diganti sama 2, diganti sama 2. Hasilnya segini. Ya, begitu juga K3. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, udah dapat nih angkanya semuanya, masukkan ke sini ya. Gitu. Coba kita masukkan, saya ganti warna dulu sebentar. Nah, kita ganti, ini menjadi K1, K1 adalah 1/6 per S tambah 1 gitu ya. Lalu tambah min 4/3 per S min 2 ya. Lalu ditambah gitu ya. Ditambah 14/4 dibagi S min 3. Oke. Nah, mudah-mudahan ini saya nggak salah ya, 14/4 berarti ini di sini adalah mestinya plus ya. Plus. Jadi ini kita Laplace inverse-kan 1/6 dari 1 per S tambah 1, ini adalah E min T gitu ya. 1/6 E pangkat min T, lalu ini ada min 4/3 S min per S min 2, berarti ini artinya inverse-nya min 4/3 kali E pangkat 2T. Lalu yang terakhir tambah 14/4 per S min 3, berarti tambah 14/4 E pangkat 3T. Nah, ini dia Laplace inverse-nya, atau kalau saya tulis FT-nya artinya adalah 1/6 E pangkat min T dikurang 4/3 E pangkat 2T ditambah 14/4 E pangkat 3T gitu ya. Itu contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan lebih paham lagi ya. Itu tentang Fs yang polanya sederhana ya. Nah, gimana kalau ada bentuk lain, misalnya yang order banyak. Misalnya kalau kita lihat saya punya Fs Bs per As ya. Bs ini kita ganti aja jadi Qs ya. Boleh. Oh, mesti ini B. Sorry, Bs. Nah, lalu AS-nya itu ternyata ketika sudah difaktorkan ada yang dia pangkatnya misalnya lebih dari 1. Misalnya S tambah SI pangkat 2 atau S tambah SI pangkat 3. Nah, gimana caranya? Nah, untuk yang pol-pol sederhananya caranya sama ya, sama sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang misalnya seperti ini, nah ini kita bedakan nih. Kita mencari koefisien lain, misalnya kalau misalnya ini pangkat R, ini kita akan pecah menjadi A1 per S tambah SI, tambah A2 per S tambah SI kuadrat, tambah dan seterusnya, tambah AR per S tambah SI pangkat R. Jadi sebanyak R. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya contoh ya, saya punya contohnya misalnya di bawahnya ini adalah S tambah 3 kuadrat. Nah, artinya akan dicari ini adalah A1 per S tambah 3 tambah A2 per S tambah 3 kuadrat. Nah, sampai kuadrat. Kalau misalnya sampai pangkat 3 berarti tambah lagi sampai pangkat 3 gitu. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya ada pol orde banyak ini, ya yang kita cari itu adalah selain K1, K2, K3 tadi, ini kita harus cari yang orde banyaknya tadi ya, A1, A2 sampai AR. Nah, gitu ya. Kita lihat contoh supaya lebih mudah. Nah, kita punya soal cari transformasi Laplace inverse dari
Fs 1 per S kali S tambah 2 dikali S tambah 1 pangkat 3. Nah, di sini ada yang orde banyak nih, ada yang pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis kembali soalnya, kita akan ubah dia terpecah-pecah menjadi yang pertama ini yang pola sederhana ya, K1 per S, lalu K2 per S tambah 2, ini termasuk pola sederhana ya. Jadi kita cari K1 sama K2 gitu ya. Lalu yang untuk S tambah 1 pangkat 3-nya berarti ini ada 3 dipecahnya ya. A1 per S tambah 1 tambah A2 per S tambah 1 kuadrat tambah A3 per S tambah 1 pangkat 3. Kayak gitu ya. Untuk K1 K2 caranya sama kayak di contoh sebelumnya ya. Nah, untuk mencari A1 A2 A3 kita geraknya dari yang pangkat tertingginya dulu. Artinya kita cari yang A3-nya dulu. Nah, karena yang A3-nya sama caranya. A3 ini sama caranya dengan yang pola sederhana gitu ya. Jadi dia mengalihkan si Fs-nya ini ya dengan S tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Karena di sini ada S tambah 1 pangkat 3. Kita kalikan, lalu kita ganti dengan S-nya adalah min 1. Jadi ini kan dicoret ya. Dicoret. Nah, jadi ganti ini sama min 1. Di sini min 1, di sini min 1 gitu ya. Ini berarti kan min 1 kali min 1 tambah 2 adalah 1 ya. Jadi 1 kali min 1 min 1 dibagi min 1 adalah min 1 gitu ya. Itu. Nah, kalau A2-nya gimana? Nah, setelah A3 kita gerak ke A2 gitu ya. Cari A2-nya, ini ada rumusnya nih, ada faktorialnya. Untuk mencari A2, ini adalah 1 per 1 faktorial. Ya. Kalau cari A1 nanti 1 per 2 faktorial, nambah faktorialnya. Nah, jadi untuk A2, 1 per 1 faktorial dikali, nah ini yang penting, dikali turunan dari Fs kali S tambah 3 pangkat 3. Jadi kalau Fs kali S tambah 3 pangkat 3 itu kan hasilnya adalah ini ya. 1 per, nih, Fs kali S tambah 3 itu hasilnya adalah 1 per S kali S tambah 2. Nah, gitu. Lalu diturunkan. Karena di sini ada D per DS. Diturunkan dulu. Gitu ya, diturunkan. Setelah diturunkan baru diganti S-nya sama min 1. Nah, Bu, gimana cara nurunin ini ya? Berarti pakai fungsi turunan dua pecahan ya. Ini kan kalau saya punya I sama dengan 1 per S kuadrat tambah 2S gitu ya. Ya ini pakai bentuk U per V gitu ya. Jadi misalnya ya aksennya itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat ya. Berarti ya aksennya adalah U aksen. Turunan dari U aksen berarti turunan dari 1 0 ya. 0 kali V berarti langsung aja 0 min U V aksen. U-nya 1 ya dikali V aksennya berarti 2S tambah 2 ya per ini dia S kuadrat tambah 2S kuadrat gitu ya. Sama dengan kalau saya sederhanakan ini adalah min 2S min 2 per S kuadrat tambah 2S kuadrat gitu ya. Lalu diapain? Dimasukkan nilai S sama dengan min 1 ya. S sama dengan min 1 masukin ke sini. Kalau di atas aja udah kita dapat min 2 kali min 1 ini adalah plus 2 ya. Plus 2 kurang 2, 0. Nah, artinya pasti ya aksen ini hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Gitu. 0, 0 dikali 1, ini 1 per 1 faktorial kan 1 ya. Ya 0. Nah, hasilnya 0. Kayak gitu. Nah, begitu juga yang A1. Dari sini ya, diturunkan lagi 1 kali. Jadi dia dapat turunan keduanya. Nah, setelah diturunkan baru masukkan lagi S sama dengan min 1-nya. Lalu dikali setengah. Hasilnya ini kalau kalian cari adalah min 1. Jadi kita udah dapat nih K1, K2, A3, A2, A1. Masukin ke sini. Gitu ya. Coba dia berubah menjadi ini. Tadi yang 0,5 saya buat 1 per 2S. Ya, jadi fungsi Fs yang 1 per S kali S tambah 2
kali S tambah 1 pangkat 3, ini kita rubah menjadi 1 per 2S ditambah 1 per 2 kali S tambah 2 tambah min 1 per S tambah 1 tambah min 1 per S tambah 1 pangkat 3. Yang pangkat 2-nya kemana? Kan tadi 0. Ya, kita lihat di sini. Yang ini kan 0. Jadi di sini 0, nggak saya tuliskan. Nah, gitu ya. Jadi dari S tambah 1, langsung tadi S tambah 1 pangkat 3. Nah, udah kayak gini, tinggal di Laplace inverse ya semuanya ya. Yang ini diinverskan, inverse, udah dapat. Ya, jadi kalau Laplace inverse dari 1 per 2S, berarti hasilnya setengah. Gitu ya. Laplace inverse dari 1 per 2 S tambah 2, ini adalah 1 per 2 E pangkat min 2T gitu ya. Lalu yang ini kita dapat min E pangkat min T. Yang ini kita dapat menggunakan tabel, ini adalah min setengah T kuadrat E pangkat min T. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih ada bentuk terakhir. Kalau misalnya Fs-nya itu adalah dengan pol sekawan kompleks, gimana penyelesaiannya gitu ya. Nah, misalnya kita punya Fs 2S tambah 12 per S kuadrat tambah 2S tambah 5. Maksudnya, pol ini, ya, bentar. Oke, pol ini, dia kalau kita faktorkan, ya, bentuknya hasilnya seperti ini. Dia adalah conjugate kompleks, ya. Conjugate kompleks ini ada plus, ada minus, ya, atau dia sekawan kompleks. Nah, kalau misalnya bentuk polnya seperti itu, kita harus ubah si Fs ini, ya, bentuknya bukan terpisah-pisah, tapi bentuknya seperti fungsi sinus dan kosinus untuk ditransformasi Laplace, ya. Nah, kita tahu bahwa pada Laplace sin omega t atau sin AT itu adalah A per S kuadrat tambah A kuadrat, gitu ya. Kalau cos AT dia adalah S per S kuadrat tambah A kuadrat. Nah, itu. Ya. Jadi kita harus rubah bentuk ini ke dalam bentuk yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa 2S tambah 12 per S kuadrat tambah 2S tambah 5 itu, ini bisa saya rubah bentuknya menjadi seperti ini. Yang pembilang kita rubah bentuknya menjadi 10 tambah 2 kali S tambah 1. Nggak merubah nilai, ya. Kenapa sih Bu harus dibuat seperti ini? Supaya ada sama-sama S tambah 1. Jadi kalau misalnya yang penyebut, kita lihat dulu nih penyebut. S kuadrat tambah 2S tambah 5 itu ini bisa kita ubah bentuknya ke S tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya, coba dipahami. Nah, kalau misalnya masih ada yang bingung, ini boleh nanti nanya ke saya langsung. Ya. Jadi ini tuh ubah bentuknya bentuk seperti ini. Kenapa bentuk seperti ini? Supaya ada seperti ini. Nah, gitu. Ya, dan karena di sini ada S1, S tambah 1, di atas juga saya coba rubah, ada S tambah 1-nya, gitu, ya. Setelah bentuk kayak gini, kita pecah, ya, ini kan 10 tambah 2S tambah 1, jadi 10-nya sama 2S tambah 1-nya saya pecah, jadi hasilnya seperti ini. 10-nya itu, boleh saya tulis juga adalah 5 kali 2, ya. Nah, 5-nya saya simpan di sini, 2 di sini, per S tambah 1 kuadrat, per tambah 2 kuadrat. Nah, ini bentuk apa nih? Bentuk sin ya. Gitu. Ya. Lalu di sini 2 yang 2 kali S tambah 1, 2-nya saya simpan di sini. S tambah 1-nya di atas, gitu ya, per S tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini bentuk apa? Bentuk cos. Oke. Kalau udah bentuknya kayak gini, kita lihat tabel, ya. Kalau udah bentuknya kayak gini, yang tadi ini Ibu bilang sin, yang ini bentuk cos, ya. 5 sama 2-nya itu konstanta, ya, bisa keluar kan. Ini adalah bentuk sin 2T, tapi karena ini S-nya bukan S saja, tapi S tambah 1, artinya ini adalah, tambahkan ini ekspansi namanya, E pangkat min T. Ya, E pangkat min T itu dari mana? Kan kalau misalnya 1 per S tambah 1, 1 per S tambah 1 itu berarti dia FT-nya adalah E pangkat min T. Ya. Begitu juga ini. E pangkat min T-nya dari mana? Dari sini juga. Lalu ini bentuknya cos 2T. Ya.
Gitu. Kalau misalnya polnya itu dia ketika difaktorkan adalah bentuk sekawan kompleks, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, segitu dulu untuk video pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.